Cek sound. Kabel biru. Kabel biru. Cek. Coba Pak Haris dicek mic-nya. Ya, sambut. Monggo, silahkan Pak Haris. Tes, 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 tes. Selamat malam dan salam sejahtera. Berhubung almarhum Rendra sudah pergi dan di tahun 2006 dia juga baca puisi di sini, saya akan membacakan puisi dia yang tulisannya ditulis cukup master ya, masterpiece Rendra yang terakhir ditulis. Ini orang krungu ya wis copot deh. Ini puisi judulnya Pertemuan Malam. Kenapa judulnya Pertemuan Malam? Ketika Rendra pulang dari Eropa, dia sakit, gagal jantung, terus dia menulis. Tapi begitu dia mau menulis, dia membayangkan justru ketemu dengan ayahanda dan ibunda. Pertemuan malam. Setelah merenggut getah rembulan tanggal pertama, aku berjalan tanpa tujuan di dalam hutan. Kemudian bau gada suli membuat aku tertegun, berdiri kaku di tengah semak belukar, menghentikan nyanyian serangga malam. Terpancang seperti si gale-gale tanpa pikiran dan perasaan. Banyak masalah datang bersama tanpa sebab dan akibat. Kemurungan menyelimuti diriku seperti kabut menghalang pemandangan. Itu pun tanpa makna, tanpa keterangan, tanpa hubungan. Bau gada suli memenuhi paru-paru, membajir ke dalam urat-urat darah, bahkan lalu menjadi daging. Ya Allah, apakah aku mati sambil berdiri? Cahaya bulan dan bintang-bintang jauh ke pohon-pohon yang sekedar pohon. Serangga malam kembali bersuara, sekedar suara. Tidak ada apa-apa, tidak ada apa-apa, tidak mengapa, tidak bagaimana. Sedetik dan seabad, apa bedanya? Tiba-tiba dari kegelapan rumpun pohon-pohon jati emas menyebar bau gada suli yang wangi. Lalu aku lihat kilatan kacamata, lalu kilatan senyum dengan gigi-gigi putih, dan kemudian muncul dari kegelapan sosok tubuh yang gagah berpeci hitam dan mantel malam berwarna coklat tua. Ayahandaku, paduka muncul tak terduga. Apakah arti kehadiran Anda ini? Apakah batas antara hidup dan mati menjadi tipis karena cahaya rembulan? Aku tidak mengharapkan pertemuan ini. Aku ikhlaskan Anda istirahat di ranjang buayan kematian Anda. Kini apakah yang akan Anda katakan?
tanpa harapan, tanpa keinginan, aku berdiri terpaku di bumi. Apakah sebenarnya aku sudah mati dan kini menjadi sebatang gada suli? Anda hanya tersenyum tanpa berkata sepatah kata. Kemudian Anda melangkah sedikit ke depan, disertai beribu kunang-kunang yang menerangi pohon-pohon di hutan. Dan mengiring di belakang Anda kerumunan orang yang berbaju compang-camping, para pemulung dan perempuan bunga malam, semua tersenyum dan melambaikan tangan kepadaku. Ternyata ada juga di antara mereka Atmokarpo sang penyamun dan Joko Pandan anaknya yang membunuhnya, lalu Fatima yang dijinai oleh Kasan, serta Maria Zaitun yang dimakan Raja Singa, malahan Suto yang selalu mengembara. Sepanjang masa juga ada, wahai ilalang kehidupan setiap zaman, wahai lumut kecoa setiap metropolitan, wahai para patriot dunia ketiga yang bersimbah darah, semua tersenyum dan melambaikan tangan kepadaku. Di tengah kemeriahan tanpa suara itu, tercurah hujan air emas di langit. Hawa hangat merasuki ubun-ubunku, menjalar ke seluruh badan. Aku menengadah, nampak ibunda turun dari langit, berdiri di puncak pohon yang paling tinggi. Bau kulit susu dan kulit kuduknya memenuhi dadaku. Aku berlutut mengharap ayahanda dan ibunda mencium keningku, tapi itu tidak terjadi. Hujan air emas makin deras tercurah. Mataku silau, mataku silau. Lalu ibunda melambaikan tangan, memanggil ayahanda. Dalam sekejap mata saja rasanya ayahanda dan segenap barisan orang-orang tercinta membumbung ke langit mengikuti ibunda lenyap ke angkasa raya. Perlahan-lahan aku bangkit berdiri keluar dari semak belukar. Aku dengar dengung lebah, ayam jantan berkokok, asap keluar dari dapur-dapur di desa. Fajar tiba. Perempuan terkasih yang gelisah menunggu di rumah. Anak-anakku yang sedang mengusap air mata. Cucu-cucuku yang sedang bermain air di kamar mandi. Aku pulang setelah mati di dalam hutan dan hidup kembali. Sekian.